Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Relawati. Saya akan memaparkan biografi Chairul Tanjung, dan beliau merupakan pengusaha sukses di Indonesia. Chairul Tanjung lahir pada tanggal 16 Juni 1962, dan dia lahir dari keluarga yang memang tidak mampu, tapi dia mempunyai semangat yang tinggi dan mental yang sangat kuat. Dan itu terbukti dengan Chairul Tanjung menyelesaikan kuliahnya di kedokteran UI jurusan gigi. Dan untuk menambah uang sakunya, beliau berjualan alat-alat kedokteran. Dia menjual kaos, dia menjual jasa fotokopi dan alat-alat tulis. Dan dia mempunyai semangat yang tinggi untuk meraih cita-citanya yang dia inginkan. Chairul Tanjung merupakan mahasiswa teladan di Universitas Indonesia pada jurusan kedokteran gigi. Nah, sesudah selesai kuliah, Chairul Tanjung mengadakan bisnis atau menjalin bisnis bersama teman-temannya di perusahaan sepatu anak, yang alhamdulillah di situ Chairul Tanjung mendapatkan tender sebanyak 160 pieces sepatu. Namun tak lama dari situ Chairul Tanjung keluar dari grup tersebut karena tidak sejalan dengan visi dan misi dari rekan-rekannya. Dan akhirnya Chairul Tanjung mendirikan perusahaan sendiri yang dinamakan Para Group. Bersama Para Group, Chairul Tanjung mengakuisisi Bank Karman yang diubah menjadi Bank Mega, di mana Bank Mega itu sendiri pemilikannya punya Chairul Tanjung, dan juga Trans TV itu juga miliknya. Tidak hanya itu, Chairul Tanjung mengembangkan bisnisnya di bidang keuangan, properti, dan juga energi. Dengan mempunyai berbagai bisnis dan memperluas kerjasama dengan perusahaan lain, beliau merupakan 10 terbesar orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 2017 beliau mempunyai nilai sebesar 4,9 miliar dolar Amerika atau sebesar 65,3 triliun. Chairul Tanjung merupakan orang yang punya budi pekerti yang luas, yang sopan dan rendah hati. Dan Chairul Tanjung juga mempunyai berbagai bisnis yang sangat luas di Indonesia ini. Sampai tahun 2017 kekayaan Chairul Tanjung sampai mencapai 4,4 miliar dolar Amerika atau sebesar 65,3 triliun. Chairul Tanjung pernah menjadi menteri pada tahun 2014, menjadi Menko Perekonomian, dan pada 2015 dinobatkan sebagai guru besar pada Universitas UNER pada bidang kewirausahaan. Nah, untuk kesimpulan dari biografi Chairul Tanjung, kita bisa melihat bagaimana sosok beliau yang gigih, pantang menyerah, selalu semangat untuk menempuh, untuk mewujudkan cita-citanya di masa datang. Dengan itu kita bisa melihat atau bisa mengikuti contoh-contoh beliau dengan semangatnya yang tinggi dan mental yang kuat. Saya akan mengambil contoh pengusaha yang gagal pada saat awal dia memulai bisnis. Saya akan mengambil di bidang kuliner, khususnya di Bolu Talas Bogor Sangkuriang, di mana pada awalnya Bolu Talas Sangkuriang ini dia membuat perusahaan bakso, di mana perusahaan bakso yang dia alami untuk memulai bisnis itu mengalami kebangkrutan. Sebetulnya perusahaan bakso ini sudah dirintis beberapa tahun yang lalu, cuman ada sedikit kendala di manajemennya. Mungkin manajemennya yang kurang terlalu bagus dan strategi pemasarannya yang kurang maksimal. Jadi mengakibatkan perusahaan yang dialaminya itu mengalami kebangkrutan. Kegagalan yang dialami oleh Ibu Rizka dengan dengan penjualan bakso itu mengakibatkan Bu Rizka sampai
dia menjual mobilnya, terus cicilan rumah sampai dia nunggak sampai sekitar 4 bulan, dan motor-motor yang dulunya dipakai untuk biaya untuk operasional berjualan bakso itu dilelang juga dan dijual. Jadi beliau mengalami kebangkrutan yang lumayan sampai modalnya itu sampai habis, tapi beliau tidak patah semangat. Beliau langsung mengadakan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti training-training membuat kuliner khususnya di bidang kue. Namun tidak sampai di situ saja. Ibu Rizka sebagai pemilik perusahaan bakso itu terus bangkit dan berusaha untuk mencapai cita-citanya untuk meraih apa yang dia inginkan, dan dia mencoba membuka usaha di bidang bolu kuliner khususnya di Kota Bogor yang mungkin kebanyakan hasil panennya itu yaitu talas Bogor. Kita sangat terkenal sekali dengan talas Bogornya yang terkenal enak. Nah, pada saat itu Ibu Rizka dengan modal yang 500.000 itu dia menjajaki atau membuat sedikit bahan kue, dan dia pasarkan ke tetangga-tetangganya untuk mencicipi bagaimana rasanya dari hasil yang dia karyakan, yang terbuat semuanya dari hasil dari talas Bogor itu sendiri. Nah, dengan dia memasarkan ke tetangganya, ke relasinya, semua orang berkomentar rasanya enak. Nah, makanya dia timbul hasrat untuk menginovasikan bolu-bolu yang dia buat. Nah, sampai-sampai dia mampu membuat bolu-bolu yang bervariasi. Di antaranya yaitu ada bolu talas ungu, ada yang original, ada pun keju dan coklat. Nah, untuk pada saat pada saat awal proses berdiri perusahaan talas Bogor itu hanya satu outlet yang dia punya, kalau nggak salah di Jalan Iskandar Dinata. Dia membuka toko barunya di Kota Bogor. Nah, untuk sekarang dengan produksinya yang lumayan besar, membuat inovasi-inovasi yang bagus, Ibu Rizka sekarang mengembangkan proses pembuatan kue itu secara dengan mendatangkan mesin-mesin yang datang dari Jepang dan Finlandia. Jadi untuk pembuatan bolu itu tidak memerlukan karyawan yang begitu banyak. Jadi dia hanya membutuhkan beberapa karyawan untuk membantu usahanya dalam membuat bolu talas Bogor ini. Nah, beliau ingin memberikan suatu inovasi atau toko yang sangat berkembang lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Dia pengen mendirikan di negara tetangga kita yaitu Singapura dan Malaysia.